Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, berikan kami hikmat dari surga supaya kami mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mengingatkan kembali kepada kalian bahwa pelajaran kita 1 tahun ini bertema besar gereja. Dan untuk mengulang sedikit pelajaran kita yang lalu, saya mau ingatkan kembali bahwa gereja bukanlah berbicara mengenai bangunan, tapi berbicara mengenai orang-orang yang dalamnya. Berarti kalau tidak ada orang di dalam gereja, itu tidak bisa disebut gereja. Tetapi meskipun dia bukan bangunan yang megah, bukan bangunan yang bagus, dan tidak berbentuk gereja, hanya berbentuk rumah atau mungkin toko, itu sudah bisa disebut gereja. Karena ada orang-orang yang beribadah memuji Tuhan. Oke, mungkin kalian ada pertanyaan sehubungan dengan materi untuk hari ini, atau mungkin hari yang lalu, kalian bisa tulis di komentar dalam Google Classroom, dan juga bisa chatting saya melalui WhatsApp. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Pelajaran yang kedua, bab yang kedua, judulnya adalah Mengenal Gerejaku. Nah, kita akan belajar menggunakan 5 ayat yang dituliskan di buku pelajaran kita. Yang pertama, Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Ya, catat ya. Kisah 15, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27, dan yang terakhir Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Oke. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Nah, di ayat ini dijelaskan sebenarnya apa tujuan dari kehidupan setiap orang Kristen dan khususnya sebagai gereja. Ingat, gereja itu bukan bangunannya, tapi orangnya. Berarti kalau saya sebutkan gereja, ingat kembali, itu berarti berbicara tentang kita manusianya. Ya. Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Saya baca. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, di sini jelaskan bahwa kehadiran dari murid-murid Yesus adalah menjadi utusan. Utusan siapa? Utusan dari Tuhan. Sebagaimana Yesus yang adalah utusan dari Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu juga tugas dari gereja, itu juga tugas dari murid-murid Yesus. Ingat, kita adalah murid-murid Yesus. Berarti kita punya tugas yang dijelaskan di ayat ini. Dan dikatakan di sini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Artinya ada persatuan yang diinginkan oleh Yesus. Persatuan seperti apa? Persatuan antara umat-umat percaya. Antara kita sesama pengikut Yesus. Antara kita dengan Yesus. Antara kita dengan Bapa di surga. Harus ada persatuan supaya kita bisa diutus. Layak untuk memberitakan Injil, layak untuk diselamatkan. Baik, itu yang pertama. Ya, ingat, gereja adalah utusan dari Tuhan yang berbeda-beda orangnya, tapi harus punya persatuan
dengan sesama dan dengan Yesus. Kuncinya persatuan. Berikutnya tertulis dalam Kisah pasal yang ke-15, ya. Kisah 15 ini sebenarnya sangat panjang, ya. Tapi kalian harus baca di rumah supaya kalian dapatkan pelajaran lebih dalam setelah baca sendiri. Oke. Di sini ada sebuah masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Ya, biasalah kalau dalam pertemuan atau perkumpulan orang-orang, komunitas, pasti ada masalah. Dan tentunya masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula adalah sehubungan dengan kebiasaan atau budaya atau adat istiadat. Ya. Budaya siapa? Budaya dari orang Israel. Jadi, orang Israel saat itu punya budaya setiap bayi yang berumur 8 hari harus disunat. Setiap laki-laki harus disunat. Dan setiap orang yang diakui sebagai orang Israel harus disunat. Tapi itu kan budaya. Jadi ketika mereka melihat ada orang-orang Yunani, ada orang-orang non-Yahudi, non-Israel yang mau bergabung dengan Kristen, mereka malah menyuruh untuk disunat. Ya. Sebagai syarat untuk masuk bergabung dengan Kristen. Oke. Jadi mereka punya latar belakang agama Yahudi, masuk ke dalam Kristen, lalu karena mereka mayoritas, ada orang Yunani masuk, mereka juga bilang bahwa orang yang baru bergabung ini harus mengikuti budaya Yahudi, bukan budaya Kristen. Budaya Kristen tidak mewajibkan untuk disunat, tetapi mereka mewajibkan setiap orang-orang yang baru harus disunat. Itulah sebabnya akhirnya Petrus, Yakobus, semua rasul, semua penatua membuat sebuah sidang. Di dalam sidang itu akhirnya mereka sama-sama sepakat. Ya. Kita lihat Kisah pasal 15 ayat 19 sampai 21. Ini penting, ya. Kalian baca juga di rumah. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat, ya. Setiap hari Sabat mereka mengadakan pertemuan peribadahan, ya. Dan di situ mereka selalu diingatkan akan aturan hukum yang sudah disampaikan. Nah, jadi yang perlu kita tahu bahwa 4 hal ini sebenarnya adalah hukum Taurat yang sudah dituliskan oleh Musa pada zaman dulu dan diingatkan lagi, ya. Sama juga seperti sunat. Ini juga termasuk dalam satu hukum di dalam hukum Taurat itu. Jadi kalau kita melihat bahwa hukum sunat ini berhubungan dengan kesehatan, ya, berhubungan dengan kesehatan. Setiap laki-laki penting untuk disunat supaya menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan. Dan di sini juga disampaikan lagi oleh sidang dari rasul-rasul itu untuk mengikuti hukum kesehatan. 4 hukum ini adalah hukum kesehatan. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa hukum sunat ini penting, memang penting, tapi bukanlah itu yang menyelamatkan. Ya, bukan hal itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu Paulus dan rasul-rasul menyampaikan yang lebih penting berhubungan dengan keselamatan. Inilah 4 hal itu, ya. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi kalau makanan yang sudah disampaikan ke dewa-dewa atau sudah jadi sajen tidak boleh dimakan. Ya, ini hubungan dengan kesehatan juga. Dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, ya.
itu juga sehubungan dengan kesehatan. Ya, kalau darah tetap ditahan dalam tubuh, itu menyebabkan penyakit. Darah tidak boleh dimakan karena darah adalah nyawa. Dan dari darah, ya, semuanya berhubungan dengan kesehatan. Hukum kesehatan yang satu memang penting, tetapi ada yang lebih penting untuk berhubungan dengan keselamatan. Dan ini selalu disampaikan oleh gereja setiap hari Sabat, supaya mereka ingat mana yang lebih penting. Bukan sunat yang berhubungan dengan keselamatan, tapi 4 hal ini. Ya, oke. Berikutnya kita melihat di sini bahwa tujuan utamanya adalah supaya setiap orang yang tidak biasa untuk melakukan sunat, mereka tetap boleh masuk ke dalam gereja. Tapi dengan syarat tetap ikuti aturan hukum sebagai seorang Kristen. Oke. Nah, sekarang kita melihat yang berhubungan juga dengan persatuan. Ini persatuan tentang pendapat. Yang satu lagi, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ya, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Ya. Nah, kalian nanti baca di rumah, tapi intinya adalah seperti ini. Ya. Di saat itu mereka saling menonjolkan diri bahwa saya berasal dari baptisan Apolos, saya berasal dari baptisan Gaius, saya berasal dari baptisan Paulus, saya dari baptisan Kefas. Jadi merasa bahwa kalau saya dari golongan Kefas berarti saya lebih bagus, saya dari golongan Paulus berarti saya lebih bagus. Tidak seperti itu. Ya, dijawablah oleh Paulus kepada jemaat Korintus di saat itu di ayat 13. Ayat 13 dia katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, mereka saling membanggakan diri, oh saya dibaptis oleh orang ini, saya beda dengan kamu. Ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa setiap orang dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Paulus. Ya, artinya yang menyelamatkan setiap orang adalah Yesus. Paulus membaptis untuk dibawa kepada Yesus, bukan untuk dibawa kepada Paulus sendiri. Ya, oleh karena itu tidak ada yang bisa membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain. Karena semuanya adalah untuk Yesus. Semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi kita jangan saling menonjolkan, oh saya dari gereja ini, gereja saya lebih besar, lebih megah, orang-orangnya kaya, kami setiap hari mungkin makan mewah gitu kan. Itu tidak bisa dibanggakan. Setiap orang harus membawa dirinya kepada Yesus. Setiap orang dibaptis dalam nama Yesus harus punya persatuan yang saling mengasihi, yang saling menjaga satu sama lain. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ya. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Ya, 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Nah, nanti kalau kalian sudah baca dan temukan, di situ kita dapatkan bahwa setiap orang yang ada di dalam gereja punya karunia yang berbeda, punya fungsi yang berbeda, tetapi ayat 20 kita harus baca. 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota tubuh, tetapi hanya satu tubuh. Ya, anggota banyak, tapi semuanya hanya satu tubuh. Nah, kita dapatkan di sini bahwa setiap anggota tubuh, setiap anggota gereja punya peranan masing-masing, punya fungsi masing-masing. Ya, bahkan yang kita anggap paling hina sekalipun. Nah, jadi nanti kalian lihat di situ tidak bisa katakan bahwa mata lebih penting, mulut lebih penting, hidung lebih penting, kaki lebih penting. Tidak ada, semuanya sama di mata Tuhan. Satu tubuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, apa tuh bagian tubuh yang tidak ada gunanya?
Ya, ada gunanya semua. Semua ada punya guna masing-masing. Tidak ada yang tidak berguna. Ya. Dan dulu sempat ada disampaikan bahwa usus buntu tidak berguna. Salah itu. Ya. Semua anggota tubuh punya fungsi masing-masing. Bahkan yang paling hina sekalipun. Ya. Mohon maaf ya, mungkin burit seperti itu ya. Bahkan meskipun alat pencernaan atau alat pengeluaran, tapi dia sangat penting bagi tubuh. Kenapa coba? Bayangkan, kalau sampai dia tidak ada, maka manusia akan makan terus, kumpulkan terus, tumpuk terus dalam perut, tapi tidak keluar. Manusia hanya makan, makin gembung, tapi tidak ada yang keluar. Akhirnya jadi sakit, lalu mati. Ya, kalau ada manusia seperti itu, sangat kasihan. Jadi harus ada alat pengeluaran. Nah, jadi kalau di gereja apa? Atau kalau di sekolah apa? Ya, yang bisa kita lihat. Kebersihan ya. Berarti itu istilahnya mungkin koster atau cleaning service di dalam gereja, di dalam sekolah, dimanapun cleaning service itu penting. Ya, bahkan dalam satu kota kalau tidak ada penyapu, maka kota itu akan terus tumpuk sampah, tapi tidak dibuang kemana-mana. Akhirnya jadi kotor, semakin kotor, dan orang-orang yang ada di dalamnya jadi sakit. Gereja kalau diisi dengan sampah, terus-menerus kotor, maka tidak nyaman untuk berbakti. Ya, itulah sebabnya bahkan orang yang paling kita anggap rendah pun sebenarnya nilainya sangat tinggi di mata Tuhan. Karena dia sangat penting. Jadi setiap anggota tubuh penting. Nah, Sir, sekarang saya di gereja, saya nggak punya jabatan apa-apa, Sir. Jadi cleaning service pun enggak. Diakon enggak. Saya hanya anggota biasa, Sir. Gimana dong? Nah, kamu juga tetap penting. Apa? Apa fungsimu? Ya, kamu mengumpulkan persembahan. Uangmu dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, sederhana, kecil, tapi nilainya sangat berharga bagi Tuhan. Artinya setiap anggota, bahkan yang tidak punya jabatan sekalipun, sangat penting di mata Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kita semua harus saling menghargai, harus saling mengasihi. Ya. Di ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 4 sampai 7, ya. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7, kita lihat di situ sebagai ayat terakhir untuk yang kita pelajari. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Ya, saya baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, konteks ayat ini adalah berbicara mengenai orang Israel yang berada dalam pembuangan. Tetapi kita sekarang bukan berada dalam pembuangan. Tetapi kita berada dalam situasi di mana kita adalah minoritas. Ya, rasanya seperti orang buangan. Karena kita sedikit di antara orang banyak. Tapi kita sebagai orang yang sedikit, sebagai minoritas, harus berdoa yang terbaik buat mereka, tetangga-tetangga kita, buat orang-orang di sekitar gereja kita. Bahkan meskipun kita tidak didukung untuk beribadah, kita harus tetap mendoakan yang baik buat mereka. Kita harus punya guna, kita harus punya fungsi buat orang lain. Ya, kita sudah bersatu padu untuk menjadi utusan Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka tidak mendukung kita, atau bahkan mereka mendukung kita untuk beribadah. Oleh karena itu, berdoalah untuk kesejahteraan kota, biar kita menjadi berkat buat orang
orang lain. Baik, itulah materi pembelajaran kita. Catat baik-baik. Dan kalau ada pertanyaan, ingat, kalian bisa bertanya lewat Google Classroom di kolom komentar, atau kalian juga bisa tanya lewat chatting WhatsApp ke nomor saya. Oke, sebagai tugas kalian, ya selain daripada mencatat, kalian harus tuliskan 5 hal. Yang pertama, kapan gereja kalian berdiri? Ya. Yang kedua, di mana lokasi gereja kalian? Yang ketiga, siapa pendiri gereja kalian? Yang keempat, siapa gembala atau pendeta kalian? Dan yang kelima, kalian harus kasih tahu berapa jumlah kepala keluarga. Atau kalau kalian tidak tahu, berapa jumlah anggota yang rajin atau rata-rata yang rajin datang ke gereja. Kalau lebih bagus lagi, kalian berikan foto gereja kalian. Itulah pelajaran kita. Dan tugas kalian, silakan dikumpulkan ke Google Classroom supaya kalian mendapatkan nilai. Oke, sekarang kita akan akhiri dengan berdoa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga, agar anak-anak Tuhan, kami yang mendengarkan pelajaran hari ini, boleh setia dalam melayani Tuhan, bersatu padu untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantu kami untuk mengerti Tuhan, bantu kami untuk melakukannya. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.